Kalau kamu pintar, Sarul, jelaskan ayat ini. Begini loh, Jangan bikin malu Islam, Sarul. Sebentar Pak Kaceh, sebentar. Itu Bapak selalu menurut penilaian Bapak, gitu loh. Tapi penilaian orang, Pak Kaceh ini orang sangat pintar, Pak. Bapak jangan membangun, Bapak punya pemikiran, Bapak punya pemahaman, terus kemudian dipaksakan untuk orang menerima. Ini ruang diskusi, Pak. Siapa saja boleh menanggapi Bapak. Gitu. Aceh untuk menerima Islam, Pak Yusuf. Hati-hati bicara ya. Kenapa? Saya katakan tadi, saya lagi diskusi dengan narasumber. Tiba-tiba dia masuk memotong. Apa itu edukasi? Kurang ajar dong namanya. Maksudnya memotong, Pak. Itu maksudnya Pak Kaceh itu. Sebagai moderator, objektif dong. Gimana sih? Nah, sekarang saya masuk Kenapa Pak Sarul? Bisa? Kenapa tadi saya kurang jelas? Sebagai moderator, saya menghormati. Dia sudah sangat objektif, Pak. Yang nggak objektif itu kan menurut pendapat Bapak, gitu loh. Loh, pendapat? Ini narasi. Oh iya, kan Bapak yang bilang saya tidak objektif. Loh, ini fakta kok. Orang bodoh aja di luar sana tahu nggak? Pada saat dua orang berbicara, tapi menurut orang lain. Pada saat dua orang berbicara, lalu ada pihak ketiga yang memotong dan membuyarkan, apa itu kan nggak kurang ajar? Etika dari mana itu? Enggak, Bapak. Iya, ini kalau tadi artinya Pak Sahrul menasihati saya. Sekarang saya sudah terima nasihat Pak Sahrul dan komitmen saya bisa bertobat waktu saya kenal Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya tidak masuk pada Yesus, Bu. Saya masuk pada kesaksian Ibu mengaku Islam, selesai. Nggak usah diceramahin itu masalah itu. Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf Pak Sarul, mohon maaf Pak Sarul. Ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya masuk ke sini dengan nilai yang santun. Saya dikotori dengan orang-orang yang tidak santun seperti Kaceh. Sekarang saya mau masuk pada Pak Yusuf. Ya. Ini bukan soal santun dan tidak santun, Pak Sarul. Kalau orang di dalam berdiskusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat orang lain, mereka bisa ikut berbicara, Pak. Jadi Bapak tidak usah menghakimi dan memberikan penilaian menurut pendapat Bapak. Silakan saja orang-orang yang ingin berdiskusi dan ingin menyampaikan pendapatnya, itu mereka semua berhak, bukan Bapak yang atur di sini. Semua berhak, Pak, untuk memberikan pendapatnya. Kalau Bapak tidak istilahnya pendapat orang lain Bapak tidak terima, Bapak tinggal sampaikan argumentasi, tinggal bantah dengan dalil yang ada. Begitu, Pak. Ya, tolong dipahami ya. Bapak orang sekolah saya tahu ya. Saya kan bicara seterang-terangnya tadi ya. Pada saat saya dipersilakan untuk berkomunikasi dengan narasumber Bapak, tiba-tiba orang ini bicara. Apa maksudnya itu? Hormati saya dong. Paham nggak? Iya, artinya begini Pak Sarul, begini Pak. Ya, oke, selesai di situ. Saya mau masuk dengan Pak Yusuf. Ya, baik. Terima kasih. Ya, buat pemirsa semua di luar sana, biar jelas ya. Pak Yusuf tadi berbicara, itu justru mereka lah yang menghina, gitu loh. Kristen, gitu loh. Yang mengatakan itu Isa bukan Tuhan. Maksud Pak Yusuf apa itu? Ya, memang itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa Isa itu bukan Tuhan. Apa hubungannya dengan Pak Yusuf? Loh, Isa itu siapa? Menunjuk ke siapa, Pak? Nah, Isa anaknya Maryam, Pak. Iya, tapi menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Injil itu sendiri, kan? Cuma namanya saja yang diganti di dalam Al-Quran. Makanya sok tahu, tanya dulu Pak, Isa itu siapa? Jangan terpengaruh. Jangan Bapak bilang saya sok tahu, Pak. Oke. Pak Syarul. Pak Syarul, saya mau tanya, Pak. Kurang ajar. Sebentar, saya mau tanya. Isa itu sama dengan Yesus nggak sih, Pak? Ini yang mau tanya siapa? Sebutkan namanya. Saya, Sofiatul. Ayo, buka kamera dengan saya, ayo. Silakan. Apakah Isa itu sama dengan Yesus, Pak? Buka kamera dengan saya, siapa? Ayo.
Oh, nggak perlu Pak ya, nggak perlu. Oh, gentleman Bapak mau dong. nampangin, mau memamerkan tampang Bapak, silahkan. Bapak bisa jawab Ya. nggak pertanyaan saya? Mau bertanya dengan saya? Open Oh cam? enggak, saya bertanya sama jin yang di situ. Mau bertanya dengan saya? Saya tanya sama jin Kalau Pak yang di ibu situ. jin jangan di situ. Bukan jin Lo setan. jelas saya bertanya dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mengatakan, Pak Syarul, boleh nggak saya bertanya? Nah sekarang saya mau berkomunikasi dengan Pak Syarul. Sekarang sebelum saya jawab, apa alasan Anda tidak mau open cam? Urusan apa saya harus open cam? Loh, Allah ini Anda pertanyaan. berbicara, sebentar Pak, Allah Anda berbicara dari balik hijab. Saya tantang Allah Anda untuk membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini. Saya belum menjawab Anda. Allah Anda di surah 42 ayat 51 berbicara dari balik hijab. Allah Anda memakai tabir atau hijab. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini sekarang. Ingat nggak pertanyaannya tadi? Allah Anda memakai hijab atau memakai tabir di surah 42 ayat 51. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung di Zoom ini. Ingat nggak Tanpa pertanyaan hijab. tadi biar saya jawab. Saya tantang Allah Anda tanpa hijab. Ingat nggak Beranikah? pertanyaannya tadi? Beranikah Pak Syarul Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung tanpa hijab? Anda ini gimana sih? Udah pikun ya? Saya kan belum jawab tadi pertanyaan pertama tadi. Silakan Anda jawab, apakah Isa sama dengan Yesus? Baik, saya jawab. Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Yesus tidak dikenal, Bu. Oke, itu pernyataan yang disebut sangat Injil? bagus. Kenapa disebut Injil? Kenapa disebut Injil? Tolong Kitabnya Pak ya Yusuf, maksudnya ya. Satu-satu dengan Kenapa saya. Isa dikatakan Tolong Pak Yusuf, Injil kalau mau diturunkan cerdas kepada dengan Isa? saya satu-satu. Ya, sebentar Pak. Kenapa? Pak kasih karunia sebentar. Satu-satu kalau mau cerdas ya. Belajar bersekolah ya. Kasih ke Ibu Sofiatul dulu. Sekolah Kita kasih S2 ke Ibu percuma Sofiatul. kamu. Sebentar, Kepanasan sebentar. iblis. Sebentar. Kita diskusi sehat aja ya Pak Syahrul. Lihatlah, Setuju nggak diskusi sehat aja? keadaannya ini seperti ini. Sebentar Pak Syahrul diskusi Sebentar, Pak, dengan sebentar. saya. Kita diskusi sehat Jangan saja. sebentar ke saya, saudara Anda itu kasih tahu. Iya. Makanya Anda teman-teman. bego. Kasih tahu. Kenapa Isa teman-teman. dibilangkan turunkan Injil? Kenapa? Injil itu punya siapa? Bego loh. Tuh. Sebentar Pak kasih karunia sebentar. Sabar ya. Bukan. Sebentar, Dia bilang sebentar. orang bodoh, padahal dia bodoh. Iya, Terus sabar sekolah dulu lah, Pak ya. kawan-kawan ini, Sabar Pak Yusuf. sebentar ya. Ya, Sebentar ya. saya mau menyapa dulu dengan sebentar saya mau menyapa dulu dengan Ibu Purwaningrum. Bu, salam kenal Ibu dengan saya Sofiatul. Iya, tetap kuat ya Bu. Iya, kesaksiannya Anda luar biasa. Ya, yang kita lawan itu bukan darah dan daging atau bukan manusia, tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu kalau saya dulu Bu ketika ini Bu Purwaningrum, sorry suaranya menggema nih. Kalau harus di-mute kayaknya ya kalau Ya, salah satu tolong ini. di-mute dulu. Yang lain tolong di-mute Suaranya double ya. Ya. Jadi luar biasa Bu Purwaningrum, tetap kuat ya. Ini kita sudah terbiasa seperti ini ya Pak Yusuf ya. Tiap malam nih kayaknya Pak Sarul nongkrong aja nih ya. Nggak sholat ya Pak Sarul, Iya. nggak sholat tahajud Pak, nongkrong aja di Zoom-nya Pak Yusuf jawab. Manubulu nih. Saya jawab ya. Nah sebentar dong, Jawab saya mau ya. menyapa Bu Purwaningrum dulu. Saya jawab. Sebentar, saya mau menyapa Bu Pur. Saya jawab. Saya mau menyapa dulu dengan Bu Purwaningrum. Ya, sabar Pak Syahrul. Sabar Pak Syahrul. Saya jawab ya. Saya nongkrong di sini untuk menyelamatkan manusia yang mengaku Islam tapi tidak paham Islam seperti Ibu ini. Itu jawaban. Apakah Bapak mau menyelamatkan itu Bapak artinya juru selamat, Pak? Oh, saya diperintahkan Allah, Bu. Saya paham. Jin Saya diperintahkan menyelamatkan Allah. jin. Iya, sabar. Ya, sabar. Pak Syahrul, kita berdiskusi sebentar Pak Syahrul. Sebentar Pak Kece. Kita berdiskusi sehat aja supaya penonton di channelnya Pak Yusuf ini mereka mau mendapat pelajaran, Pak. Nggak mau lihat kita debat kusir. Tapi mereka mau mengambil sesuatu yang mereka bisa cerna, bisa belajar dari diskusi kita. Jadi sebaiknya kita mengatur sikap, ya saya juga mengatur sikap saya, Pak Syahrul, ya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tetapi saya mau berdiskusi sehat dengan Anda, kan Anda S2 nih, jadi kita bisa dapat banyak pengajaran dari sini. Siap ya Pak Syahrul? Siap.
Ya, oke. Tadi Pak Syarul mengatakan, Tolong ya, catatannya ya, tidak satu pun di antara kita berdua bisa bicara. Bisa? iya gantian dong, ya gantian. Iya. Nah, Pak Syarul tadi ada ritme ya. Kalau gantian ada ritme ya, nggak ujuk-ujuk masuk ya. ya teman-teman sebentar ya, sabar ya. Nah, tadi Pak Syarul kan menyatakan Isa itu bukan Yesus. Itu maksudnya Nanti dulu, seperti apa, Ibu Pak? Mungkin tolong bisa kasih dijelaskan. tahu dulu yang lain. Biar nanti saya tidak bicara lagi. Ya, sabar teman-teman yang lain. Ini biarkan saya yang diskusi dengan Pak Syarul. Boleh ya, Bu Purwaningrum? Terima kasih. Mohon izin. Ya, silakan Pak Syarul. Coba dijelaskan Pak, mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Apa Isa dengan Yesus menurut Bapak sama atau beda? Karakternya atau merupakan tokoh sejarah sama apa beda? Baik, terima kasih ya. Saya di sini hanya menjawab pertanyaan kawan-kawan non-muslim. Ya, itu saja ya. Saya jawab pertama adalah seperti tadi ya. Allah tidak pernah memberikan isyarat bahwa ada Yesus yang diurai di dalam Al-Quran. Allah hanya memberikan amanat kepada Isa, anaknya Maryam, lewat kun fayakun. Itu jawabannya. Artinya Allah tidak mengenal Yesus. Ya, berarti menurut Bapak itu dua tokoh sejarah yang berbeda? Saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu Pak? Bapak harus jawab dengan tegas dulu. Kalau enggak diskusi kita jadi susah. Sebab begini, itulah ketegasan Islam. Ya, sebab begini Pak Syarul, ya, Anda harus tegas dulu apakah Isa sama dengan Yesus. Ya, sebab kalau enggak ngapain Bapak ngurusin murtadin? Ya, ngapain Bapak ngurusin Ibu Purwaningrum? Terserah dia dong. Isa enggak sama dengan Yesus kok Anda resek banget ngurusin agama orang. Suka-suka dia. Ibu paham pembicaraan saya dengan enggak dia paham tadi? Saya dengan logika Bapak. Dalam pengertian begini, tadi Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal Yesus. Sekarang Ibu Purwaningrum, ya, dia meninggalkan Isa-nya yang lama, sekarang dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah mengubah hidupnya. Lalu urusan Bapak apa? Ngapain Bapak masuk di Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu? Baik, saya jawab. Kesalahan berpikir Anda membuatkan Anda menjadi gagal berpikir. Dia tidak pernah meninggalkan Isa. Dia meninggalkan Allah. Isa itu bukan urutan kami untuk mengikutinya. Kami hanya beriman pernah diturunkan Isa kala itu untuk Bani Israel. Bukan buat kami, bos. Kami hanya beriman kepadanya padahal beliau telah diturunkan. Musa pernah diturunkan. Diturunkan itu maksudnya dikirim pakai apa, Pak? Apanya diturunkan? Isa diturunkan dari atas begitu? Pakai payung udara atau bagaimana? Maksud Pak, maksud wahyunya yang diturunkan atau Isanya? Tadi Pak Syarul mengatakan Isa diturunkan. Nah, ini Isa diturunkan pakai payung terjun apa gimana ini? Nah, itulah konklusi yang salah. Tabayun, apa maksud Pak Syarul turun? Iya, apa maksudnya turun, Pak? Coba dijelaskan. Hati-hati. Turun yang dimaksud itu setiap wahyu diturunkan kepada nabi-nabinya. Itu, Bu. Dalam bentuk kitab apa tidak wahyunya turun, Pak? Dalam bentuk firman. Dicatat apa oleh maksudnya nabi-nabi apa itu. bentuk firman? Kalam ilahi. Memang kurang jelas. Kagak. Kalau Quran Bapak kan menyatakan setiap nabi diberikan kitab ya, Pak ya? Iya. Ya. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Kitab yang dimaksud itu adalah rangkaian ayat-ayat sehingga dibukukan oleh manusia kala itu. Baik lewat batu, baik lewat pelepah kurma dan seterusnya, apapun alat tulis saat itu. Jadi Nabi Bapak tidak menerima dalam bentuk lembaran tulisan? Oh tidak. Tidak ada yang terima dari lembaran tulisan dari Abraham, nggak ada. Lalu bagaimana Bapak mengatakan ini adalah sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Ketika Nabi Bapak menerima wahyu pertama, ini halaman 176, saya perlihatkan dulu bukunya ya. Ini adalah bukunya Pak, Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Ini Anda bisa lihat penerbitnya adalah Al-Hidayah Publication, diterjemahkan oleh diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Pusi bin Usop dan Ustadz Muhammad Sabri bin Syahrir.
Nah, di dalam buku ini, Pak, halaman 176 diceritakan mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Bapak di Gua Hira. Bapak bisa lihat screen saya? Nggak kebaca. Baca aja, Saya bacakan. Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ibnu Ishaq berkata kepada Wahab bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata, nggak usah ya, saya baca ya, saya langsung yang merah-merah nih yang saya sudah kasih kotak. Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj, ini kain sutra, dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Aku berkata seperti itu dengan harapan ia mengulangi apa yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Kemudian roh yang menemui Nabi Anda di Gua Hira ini menyuruh Nabi Anda membacakan Al-Ala 1-5 di dalam mimpinya. Jadi Nabi Anda mendapatkan ini di dalam mimpi. Sekarang kita lihat, ini adalah kajian sirah Nabawiyah Ibnu Hisham oleh Dr. Ajib Thohir, penerbit Marja cetakan pertama Oktober 2014, Nabi Muhammad dalam kajian ilmu sosial humaniora volume 1 halaman 140. Dikatakan, Pak, Rasulullah kala itu berkata, aku sedang tidur ketika Jibril datang dengan suatu lembaran atau suhuf yang berisi tulisan atau katab. Lalu aku membacanya. Lebih lanjut beliau bersabda, setelah malaikat menyuruhku membaca, ia pun beranjak pergi. Kemudian tatkala aku bangun dari tidur maksudnya, katab-katab ya, kitabun atau tulisan-tulisan itu terpatri di dalam hatiku. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Nanti saya sambung lagi. Udah? Bisa dengar suara saya? Iya, silahkan Pak. Bisa ya? Silakan. Baik, terima kasih. Baik. Jadi udah saya katakan dari awal, tidak ada Allah itu memberikan wahyu langsung berupa buku, tidak ada. Pak, yang namanya kitab itu bukan buku, Pak. Kitab itu dari kata apa, Bapak tahu nggak? Katab. Katab artinya apa? Lembaran. Salah. Saya kasih lagi ya, Bapak ya. Dan ini Bapak bisa baca di surat Al-Baniyah. Sebentar, saya share lagi. Enggak, itu esensinya apa sih? Esensinya Bapak keliru kalau turun dalam bentuk wahyu, Pak. Dalam bentuk selembar kain yang ada tulisannya. Ini arti kitab, Pak. Kitab itu berasal dari kata kaf, tau, dan bet. Ini dalam bahasa Ugarit atau Akadia kuno. Ini bahasa Semitik kuno. Dalam bahasa Ibraninya kaf, tau, dan bet. Katab. Sebentar saya jelaskan. Arabiknya berasal dari kata kaftaba yang artinya tulisan sesuatu yang dapat dibaca. Ya, adapun kitab ini kumpulan wahyu daripada Allah Bapa yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadi Bapak mempunyai kepercayaan ada yang diturunkan dalam bentuk suhuf, ada yang diturunkan dalam bentuk buku. Ini arti kitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kitab itu bukan buku, Pak. Ya. Kadang berarti buku, kadang berarti bacaan atau tulisan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada korpus Quran, di dalam Quran Bapak itu ada sekitar 319 kali kata katab, kitab, katibu ya dalam bentuk kata kerja pertama dan sebagainya, kata benda, semua selalu berarti scripture, writings, ataupun book. Bapak bisa lihat di situ, the book of book, the book, semuanya buku. Ya. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran atau suhufan yang disucikan dalam kurung Al-Quran. Jadi Nabi Bapak itu membacakan
Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kutubun atau kitab-kitab yang lurus. Jadi kitab itu bukan buku, Pak. Kitab itu tulisan. Dan Nabi Bapak membaca tulisan-tulisan itu dalam bentuk lembaran. Dan ini sesuai dengan semua firman yang dikeluarkan oleh Nabi Bapak. Ya, bahwa setiap Nabi mendapatkan kitab. Artinya mendapatkan tulisan-tulisan. Kepada Musa diturunkan Taurat. Kemudian kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Musa diturunkan Injil, dan kepada Nabi Bapak diturunkan Quran. Nah, ini sekaligus saya mau meluruskan. Taurat, Isa Injil ya, kebalik ya. Musa Taurat dong, Isa Injil, ya betul. Tadi Injil. Iya, jadi kitab itu bukan selalu bentuk buku ya Pak. Apapun medianya selama itu berbentuk tulisan, itu adalah kitab ya. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Bayyinah bahwa Nabi Bapak itu membaca kitab, artinya membaca tulisan yang ada di dalam suhufan. Sepakat saja. Baik itu firman, baik itu lembaran, baik itu kitab, sepakat saja. Apa esensi? Ya, menurut Bapak surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3 ini benar apa enggak? Benar. Benar. Berarti Nabi Bapak bisa membaca? Membaca setelah rampungnya Al-Quran. Ya. Berarti setelah 23 tahun waktu mau menjelang matinya baru Nabi Bapak bisa membaca. Setelah rampungnya Al-Quran ya. Oke. Pewahyuan itu turun selama berapa lama, Pak? Kitab ini selesai berapa lama? 22 tahun. Berarti sampai 22 tahun kemudian baru Muhammad bisa membaca. Bapak tahu nggak kapan surat Al-Bayyinah ini turun? Ini surat keberapa menurut turunnya wahyu? Saya tidak hafal ya, tidak hafal. Bapak nggak hafal. Oke, saya kasih penjelasan ya Pak. Bapak tahu nggak surat Al-Bayyinah ini menurut turunnya wahyu surah keberapa? Saya bukan ilmu di situ ya. Saya hanya masuk pada tatanan tauhid. Ya, tadi Bapak mengatakan setelah rampung, setelah semua kitab itu disusun jadi buku baru Muhammad bisa baca. Bapak kan mengatakan Itu demikian. salah. Berarti Itu salah. Loh, kok salah? Iya, jadi apakah surat Al-Bayyinah ini firmannya rampung? Itu setiap firman itu kan ditulis, dicatat oleh para sahabat ya. Jadi gitu. Oh, setiap firmannya rampung. Ya, berarti kan setiap berapa 5 ayat ya? Kan turunnya Quran kan kadang 5 ayat, paling banter 10 ayat, gitu kan? Ya bisa 1 ayat juga, tergantung kondisi saat itu. Oke, berarti apakah Muhammad bisa membaca, Pak? Jujur ya, saya melihatnya itu gini. Di dalam Al-Quran itu kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai nabi yang ummi gitu ya? Karena saat itu Nabi Isa dikata tukang sihir karena membawa firman Allah. Dikatakan ini karangan kamu Isa. Nah, jadi Allah itu membuat nabinya itu emang buta huruf, bukan berarti bodoh. Taraf intelijensinya bukan berarti seperti itu ya. Hanya saja Saya pernah mengatakan Nabi Anda bodoh loh, Pak. Justru saya mengatakan Nabi Anda itu bisa membaca. Yang menyatakan Nabi Anda tidak bisa membaca kan Muslim sendiri. Kalau saya menyatakan Nabi Anda bisa baca, dan saya bisa buktikan kalau Nabi Anda bisa membaca. Mau bisa baca atau tidak itu bukan esensi saya ya, bukan esensi ya. Ya, maksudnya menurut Pak Syarul Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak? Bisa atau tidak bukan esensi saya ya, bukan materi saya. Aduh, tadi Ya, sabar Pak Kace sebentar. Berarti Bapak nggak tahu kalau Nabi Anda bisa membaca atau tidak ya? Setahu saya begini, itu tadi yang saya bilang, kenapa Rasulullah itu tidak diberi ruang untuk membaca pada saat wahyu turun. Dikhawatirkan kejadian yang sama pada saat Israel menolak Isa sebagai nabi. Ini karangan lusa gitu. Nanti seperti itu lagi nanti, makanya Allah terapkan metode yang berbeda. Tapi surat Al-Bayyinah tadi menurut turunnya wahyu ya Pak ya, itu adalah wahyu ke-100. Bapak bisa lihat screen saya, Pak. Ini merupakan bagian dari surah-surah Madaniyah. Bapak bisa lihat. Ya, berarti belum terakhir ya, Pak. Masih ada beberapa surah lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 14 surah lagi setelah surah Al-Bayyinah ini. Nah, tadi di surat Al-Bayyinah dikatakan tadi gini diproporsikan dulu bahwa
Jadi urutan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan urutan turun, itu urusan pemasangannya saja oleh para ulama terdahulu. Bukan urusan turun, bukan Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah baru ini, bukan. Maksud Bapak gimana Pak? Sorry, saya kurang jelas. Ulangi Pak. Jadi penomoran ayat penomoran surat di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan klasifikasi turunnya. Itu kan barusan saya sharing, saya sudah tahu. Terus informasi yang Bapak mau tambahkan apa? Surah Al-Bayyinah itu adalah sesuai turunnya wahyu adalah surah ke-100. Ya boleh jadi itu yang terakhir. Oh, bukan Pak, yang terakhir bukan itu. Tadi Bapak lihat nggak share screen saya? Coba kita lihat lagi ya. Kayak gini. Jadi kita sepakat saja, kita nggak usah debat di sini ya. Saya nggak debat, saya diskusi. Saya diskusi Pak. Katakan, makanya Ibu jangan mengklaim apa-apa. Saya kasih tahu. Katakan, saya mengklaim apa? Saya kok mengklaim sih? Betul. Saya menunjukkan data, Pak. Tadi kan gini loh. Bilang, ya. Sebentar, bukan. Pak Syarul salah. Sebentar. Ya, Pak Syarul salah tangkap. Kan begitu. Ya, sebentar. Tadi Pak Syarul mengatakan turunnya wahyu itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk pewahyuan, perkataan. Saya menunjukkan bahwa Nabi Bapak menerima tulisan. Kemudian saya tunjukkan lagi dari surat Al-Bayyinah, Nabi Bapak membacakan ayat-ayat kutubun, tulisan-tulisan yang ada di dalam suhufan atau di dalam suhuf-suhuf. Nah, saya bertanya Pak, apa artinya ini? Apakah Nabi Bapak bisa membaca atau tidak? Ya, kalau ada keterangan membaca berarti membaca, Bu. Iya. Oke, berarti Nabi Bapak bisa baca dong. Nggak benar ya, kalau ada yang mengatakan Muhammad. Kalau ada keterangan dia membaca, berarti dia bisa baca. Pada saat itu bisa membaca. Maksudnya gimana nih Pak? Saya nggak jelas. Pada saat itu aja, pada saat surat Al-Bayyinah aja. Sebelumnya Nabi Bapak surat-surat sebelumnya nggak bisa baca begitu? Bisa begitu. Bisa. Karena pada saat awal itu suruh baca nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca, apa yang aku baca? Oke. Bacalah. Pada waktu pertama nggak bisa baca, terus Nabi Bapak belajar ya Pak ya untuk membaca. Oh iya ya, masuk akal. Betul Pak. Memang kita harus selalu belajar Pak. Nah sekarang kita balik ke fokus ke tadi. Bapak mengatakan Isa bukan Yesus. Nah saya mau tegaskan lagi Pak Syarul, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami di sini. Ini kan kita agak mix. Dalam beberapa testimoni saya mengatakan saya itu selama menjadi Kristen saya tidak pernah mendengar pendeta, pastor, gereja itu membahas mengenai Quran dan Islam. Ya. Nah, yang saya herankan ya Pak ya, kita tuh sudah sibuk membahas Alkitab Pak. Makanya kita kalau ke gereja bawa Alkitab. Kalau Muslim kan kalau ke masjid nggak bawa apa-apa Pak ya, cuma bawa sarung doang ya. Nah, kalau kita ke gereja bawa Alkitab Pak. Jadi kita mempelajari Alkitab. Sebab kalau kita nggak bawa Alkitab disuruh pulang tuh sama pastor saya. Ya ngapain lu ke gereja nggak bawa Alkitab? Bahkan lewat handphone pun yang sekarang pastor saya mengatakan memang Alkitabmu Alkitab handphone katanya ya, tetap harus bawa buku. Nah, saya tanyakan ke Pak Syarul, saya tuh penasaran Pak, kenapa ya kalau di masjid-masjid itu kok Muslim itu kepo banget, ustadz-ustadz itu selalu khotbahnya nyinggung-nyinggung Kristen, tadi yang seperti sudah disampaikan Pak KC atau teman-teman yang lain. Ngapain sih kalian ngurusin Kristen, agama orang? Udah, kalian berdakwah agama sendiri saja. Selama kalian tidak ngurusi Kristen, kami tidak akan ngurusin agama kalian Pak. Nah, tadi kan dikatakan Isa bukan Yesus, tapi selalu digembar-gemborkan oleh ustadz-ustadz Anda, Isa itu adalah Yesus, kemudian menyalah-nyalahkan iman Kristen. Nah, mungkin Pak Syarul bisa jelaskan di sini. Baik, poin pertama tadi Ibu mengatakan kenapa sih ustadz-ustadz di masjid pada kepo. Apa sih narasi kepo itu? Narasi kepo ini begini Pak, saya selalu penasaran kenapa ustadz-ustadz itu selalu gini Pak, kalau saya melihat orang Buddha, orang Hindu, atau orang ateis, atau orang lain-lainnya, nggak pernah kepo ngurusin Kristen tuh Pak. Gitu. Tapi orang Islam, ini selalu, kalau sama orang Kristen, itu ya Pak ya, terutama Kristen ya, karena Yahudi di Indonesia sangat sedikit sekali. Mereka mengatakan kafir, ya Tuhanmu mati, Tuhanmu pakai kolor, ya terus Tuhanmu menyembah 3 Tuhan, ya mereka nggak mengatakan demikian kepada orang Buddha atau orang Hindu, hanya ditujukan kepada orang Kristen. Nah itu saya penasaran Pak. Oke. Kenapa begitu? Saya tangkap ya. Ibu pernah mendengar ustadz di masjid bicara sering Tuhan berkolor gitu ya?
Macam-macam sih Pak, macam-macam dari teman saya dan saya dengar sendiri, juga dari Toa yang saya dengar sendiri dengan kuping saya dan saya melihat sendiri di YouTube, ya. Anda kan selalu ngurusin kitab orang, Injil palsu, Alkitab palsu, bla bla bla. Ngapain kalian kepo banget ngurusin Alkitab kita? Ternyata setelah saya belajar selama 4 tahun ini Pak, memang isi Quran Anda itu 90% nyuplik-nyuplik Alkitab, tetapi ceritanya diubah. Makanya Anda ketika mengatakan Isa bukan Yesus, ya ada benernya juga, ya. Karena Isa ini, ya memang harusnya. Al-Quran nyuplik Ya. itu apa tuh? Jadi ceritanya mirip-mirip Pak, nama nabi-nabinya disama-samain tuh, ya. Bapak tahu kan ada 25 nabi di dalam Quran Bapak, 5 nabi ulil asmi. 5 nabi ulil asmi itu Pak, 4-4-nya adalah nabi. Tar dulu sebelum jauh. Itu justifikasi atau asumsi tadi itu? Bapak baca Quran nggak? Enggak. Bapak Kalau nggak baca ya ngapain ngomong sama saya? Nyuplik kan Mbak kata Ibu. Betul. Jadi Anda itu oh ya, salahnya di mana coba? Bapak tahu nggak 25 nabi di dalam Quran Bapak? 25 nabi di dalam Quran Bapak, 24-nya Bapak klaim itu ada di dalam Alkitab. Saya tunjukin sebentar ya Pak, saya nggak pernah bicara tanpa data. Silakan Bapak lanjutkan dulu sambil saya buka datanya. Baik, gini. Yang perlu dipahami adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab dari Allah kepada masing-masing para nabi itu. Lalu apakah kitab itu diturunkan, Pak? Yang Ibu katakan. Enggak. Apakah kitab itu diturunkan? Udah jelas tadi, Bu. Nggak usah kesana lagi. Udah berarti jelas kitab tadi. Itu diturunkan. Apapun bentuk penurunannya itu. Ya, dikirim pakai apa terserah ya. Itu, Allah memahyukan itu kepada para nabinya. Itulah. Itu esensi ya. Jadi saya ngelihat Ibu mengklaim tadi nyuplik gitu lah. Itu kalimat dari mana Ibu dapat nyuplik itu? Saya nggak ngeklaim Pak. Umat Muslim lah yang mengklaim nabi-nabi di dalam Alkitab kami. Enggak. Ya setelah kalimat Ibu tadi tar dulu. Kok Bapak nyuplik? Maksudnya apa itu? Yang diteliti itu dari kata-kata. Jadi dia bermain. Tolong yang lain, Bu. Jangan saya yang bicara. Tolong amankan saudara Ibu. Amankan. Santai aja Pak, santai. Pak, Enggak, 25 sebentar. Ada berapa nabi sih di dalam Quran Bapak itu? Kalau menurut Pak Syarul di dalam Quran Bapak ada berapa nabi? Sebetulnya itu bukan esensi buat kami. Mau 1000 nabi, mau 1 juta nabi nggak ada esensi di situ. Gitu. Iya, tapi esensi kenapa dari dua nabi? Kenapa Bapak mengutip bahwa 24 nabi itu merupakan nabinya yang ada di dalam Alkitab kita, Pak? Kemudian Bapak membuat narasi bahwa nabi-nabi, cerita nabi-nabi itu diubah, Pak. Sehingga Bapak menyalahkan Alkitab Kristen. Kenapa begitu, Pak? Itu yang saya ingin tahu. Yang menyalahkan kitab itu bukan saya, tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah 79 itu, jangan mengatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan tanganmu. Makanya Isa itu ditegur sama Allah. Apa yang kamu katakan kepada umatmu sehingga mereka menuhankan kamu. Nah itulah bentuk bahwa di situ ada perubahan firman Allah sendiri. Kalau gitu Quran apakah tulisan tangan manusia, apakah tulisan tangan Allah? Emang Allah mau nurun tulis, ya manusia lah Bu. Loh, tadi kan Bapak mengatakan Allah itu menegur para ahli kitab. Katanya kamu tuh keliru karena kamu sudah menulis kitab dengan tulisan tanganmu. Loh, kok salah? Ya sekarang saya tanya, apakah Quran itu tulisan tangan Allah atau tangan manusia? Kan Allah mengatakan ada manusia yang tulis kitab, dikatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan mereka, dari pikiran mereka. Itu bukan hanya tangan, pikiran mereka maksudnya di situ. Loh, tapi begini Pak, sekarang saya tanya ke Bapak ya, mana kitab yang diturunkan oleh Allah ini yang merupakan tulisannya Allah? Di mana sekarang kitabnya? Al-Quran. Al-Quran bukan tulisannya Allah Pak, Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia atau perkataan semua kitab saya katakan tadi perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi. Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika diturunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil itu penurunannya sama dengan ketika diturunkannya Quran? Bahwa Jibril mendiktekan kepada Musa, kemudian diturunkan dalam bahasa apa Pak? Taurat, Zabur dan Injil ini?
kami Islam tidak membahas jauh tentang bagaimana diturunkannya kepada ini, jam berapa, hari apa, bagaimana cara turunnya, tidak. Kami hanya merequest kepada Nabi yang terakhir sebagai hataman Nabi, inilah petunjuk yang disempurnakan. Kok bisa nggak tahu? Saya tahu. Injil, Taurat, dan Zabur itu Enggak, bukan sebentar. Kok Ya, Bapak itu bisa urusan nggak tahu? ibu. Itu urusan ibu. Kok urusan saya? Ini Bapak pernah baca surah Ibrahim 14 ayat 4 nggak? Saya buka ya, surah Ibrahim ayat 4. Silakan dibuka. Oh, ini bahasa Inggris, nanti Bapak nggak bisa baca lagi kalau bahasa Inggris. Bentar ya. Bapak pernah baca surah Ibrahim, Pak, ayat 4 nggak, Pak? Ibrahim, cari yang ini bahasa Arab dan terjemahan Indonesia. Apa, Pak? Jangan Inggris-Inggris, Bu. Oh iya, Bapak S2 nggak bisa Inggris. Ya, Al-Quran lah. Ya, kita lihat dulu, saya share screen. Kok Bapak bisa nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa sih? Ya, kalau bahasa Belanda saya nggak bisa, Pak. Saya bisanya bahasa roh. Ya, Bapak bisa lihat screen saya, Pak? Bapak bisa lihat screen saya? Yang kami tahu itu Al-Quran. Jadi pembahasan Ibu tidak masuk pada wilayah pembahasan saya. Enggak, sebentar. Tadi saya bertanya, sebentar, Pak Syahrul. Sebentar. Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa waktu Isa masih bayi. Saya tanya, diturunkan dalam bahasa apa? Anda bilang tidak tahu, tapi saya tahu, Pak, dalam bahasa apa. Bapak baca ini, Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan. Ya, Ibu tahu, saya nggak tahu. Loh, karena Allah jelas mengatakan. Ibu tahu, saya nggak tahu. Ya, makanya Bapak bukan Islam. Masa orang Kristen lebih tahu daripada Bapak? Siapa bilang? Allah di Ibrahim ayat 4 ini mengatakan, Pak, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya dia menurunkan suhuf-suhuf kepada rasul dan nabi-nabinya, karena kan Bapak mengatakan rasul pasti nabi belum tentu rasul, kan begitu? Allah mengatakan setiap utusannya, setiap rasulnya itu diutus dengan bahasanya masing-masing. Jadi Allah mengirimkan suhuf-suhuf itu dengan bahasa. Ya, Bapak jelaskan coba. Ya, jadi Ibrahim ayat 4 ini menjelaskan, Pak. Bapak kan mengatakan, sebentar. Bapak tadi mengatakan kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa apa? Bapak tidak tahu. Ya, ini ahli kitab memberitahu Bapak, ya. Saya kasih tahu Bapak bahwa kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa rasulnya masing-masing, Pak. Ada 124.000 utusan-utusan dan nabi. Maksudnya udah jelas gimana sih, Pak? Maksudnya udah jelas gimana? Udah jelas malu, Bu. Diturunkan di dalam bahasa Arab. Nah, tentang nabi yang lain, ya jelas diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu sih? Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu? Pak Syahrul ini bisa aja. Tadi Bapak nggak ngomong gitu. Tadi Bapak bilang saya nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa. Sekarang setelah Sofiatul menunjukkan surah Ibrahim ayat 4. Loh, Bapak berdialog dengan saya kok bukan esensi? Saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak mengatakan maaf Sofiatul, saya belum bisa jawab, saya belajar lagi. Hancur. Jelas ya Pak Syahrul? Jadi Allah Bapak itu atau bicara apa nih? Allah bicara Al-Quran dong. Kan kitab Taurat diturunkan itu ada nggak di dalam Quran Bapak? Kan udah jelas. Kan udah jelas di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan menurunkan kitab itu atau sub-sub itu sesuai dengan bahasa para nabi. Apalagi? Berarti kitab Taurat diturunkan dalam bahasa apa, Pak? Itu menurunkan atau memilih nabinya dari Jawa, berarti bahasa Jawa itu kitab, gitu loh. Oh, ada nabi dari bahasa Jawa. Ini kayaknya Pak Kacek nih salah satunya. Bisa jadi Pak Kacek. Artinya apa? Itulah yang namanya ilustrasi. Katanya sekolah ilustrasi kok nggak paham. S2 hancur. Oke. Santai, tenang dulu Pak Syahrul. Tarik nafas dulu, Pak. Tarik nafas dulu, Pak. Oke. Anda tanya yang lain. Ya. Saya tanya. Iman dong.
ngomong apa ya? Ada ide nggak Pak Amin Wijaya nih kayaknya nih. Ini guru saya salah satunya. Sembarang. Shalom Bu Sofi, semuanya. Bu Sofi. Shalom, Bu Pak Sofi, Amin. Pak Karunia. Bu Sofi mau nanya, Bu Sofi pendidikan terakhir apa ya? Saya pendidikannya esteller, Pak. Nggak punya pendidikan. Saya seorang pembelajar. Oh. Ya sebentar Pak Syarul, tenang, kita menyapa dulu Pak Amin. Ini guru saya, Pak Amin ini senior saya nih, debater senior saya. Pertanyaan-pertanyaan esteller itu bisa menghancur membabak belurkan S2 ya Bu. Waduh, mantap, luar biasa ini. Mantap, Pak Aceh ketawa berbahagia itu. Amin. Ternyata kita punya seorang nabi di Jawa namanya Bapak KC. Itu beriman, Pak. Ya, sekarang kita bahas iman, Pak Syarul. Pak Syarul, kami mengasihimu Pak Syarul. Ya, kami mengasihimu. Jadi Bapak jangan salah sangka ya. Saya mengasihi Pak Syarul. Ya, saya menghormati Pak Syarul. Oke, kita Oke, ya. Amin, terima kasih ya. Sekarang kita mau ngomong yang esensi nih. Ya, kenapa Pak Syarul? Dalam kitab manapun menyembah kepada Allah itu ke neraka. Tidak Betul. Iya. Betul, saya setuju Pak Syarul. Bapak betul. Nah, sekarang kita mau bahas yang esensi. Bapak mau bahas apa coba? Ada ide nggak? Bapak mau bahas topiknya apa? Bu Sofi. Ya, Pak. Punya misi dia. Misinya ingin menyelamatkan umatnya, tetapi ilmunya dangkal. Oke, gini aja Pak Syarul. Ini kan sebentar. Bu Sofi, Iya. usul gak ketika Bu Sofi lagi berbicara kalau dipotong, bilang dong, yang sopan dong, orang lagi bicara jangan dipotong-potong gitu Bu Sofi. Jadi enak loh saya mendengar diskusinya. Bu Sofi belum ngomong udah dipotong-potong, gak enak diskusinya gitu Bu Sofi. Usul aja ya. Lanjut. Boleh, Amin, Ya, boleh. Boleh, Min. Mau bicara, Min? Ya, Pak Amin mau ada usul apa yang mau didiskusikan? Monggo, mangga. Min. Santai aja supaya pendengarnya enak Pak. Kalau ribut nggak enak ya, kita santai aja. saja. Kita edukasi masyarakat. Ya, benar Pak Ya. Syarul. Jadi gini, ketika diskusi kalau Ibu Sofi belum habis ngomong, tolong jangan dipotong-potong. Itu kan juga nggak sopan. Kita yang dengarnya kan juga nggak enak. Gitu, selesaikan dulu Ibu Sofi habis, Amin. baru dengerin Pak baik-baik, Min. Sarul. Saya Tadi TikTok ingat ya, dan saya lagi beliau. ngomong, lagi Anda berbicara. kalau Saya nggak hanya paham usul, TikTok, ya jangan hanya ikut usul. bicara. Saya hanya usul kepada Ibu Sofi. Saya bicara, Saya tidak, saya tidak Kenapa berbicara Anda yang kepada sewot? Anda. Anda tersopan santun, ke masa S2 Anda bikin nggak kasar tersopan saja. santun. Dia kan Saya nggak berbicara tahu dengan materi Ibu Sofi. pembicaraan, Ibu nggak usah Sofi bicara. Ibu Sofi berbicara dengan saya Ini yang berbicara saya dengan bicarakan, Ibu Sofi. Saya tidak Pada berbicara saat dengan orang tidak Anda, sekolah Ibu masuk, ya begini jadinya Sairul. channel Pak Yusuf gitu loh. Udah Orang yang Pak tidak Amin, pernah udah. sekolah Sudah. itu selalu Ya, memotong-motong oke. pembicaraan Masih mau orang. Oke, Saya- silakan Pak saya- Syarul. Saya Sorry, tidak sorry. berbicara dengan Anda, saya berbicara dengan Bu Sofi. Oke, Jadi Kenapa Anda Anda sebut diam. saya? Jadi Anda diam. Saya Kenapa Anda usul sebut pada saya? Ibu Sofi. Ya, Saya ya. kepada Ibu Sofi ketika Kalimat Ibu Sofi Pak lagi Amin, berbicara, tolong Pak, Anda didengerinnya jangan nggak enak. nyerocos. Ya, didengerinnya Anda nggak jangan enak. nyerocos. Diam dulu sampai Ibu Sofi habis, baru Anda Bapak bicara berbicara. saya, tapi Anda mengatakan tidak bicara ke saya. Apa nggak Betul, tahu saya namanya? Bapak Udah, yang udah. goblok. Anda Saya belum berbicara udah, Pak kepada Amin, Ibu udah, Sofi, stop, bukan stop, berbicara stop. kepada masa S2. Pak Amin. Oh, banget sih. Anda itu goblok banget sih. Saya berbicara kepada Ibu Sofi, bukan kepada Anda. Saya hanya Ya, udah. Saya Pak Amin, berbicara sudah kepada stop. Sofi. Teman-teman tahan dulu, Makanya tahan Bu dulu Sofia, ya. sekolah dulu kawan-kawan Kasih ini. kesempatan dulu Ibu Sofi sama Pak Sarul ya. Ya, Pak Syarul. Hmm. Ya Pak Yusuf, maaf ya. Silakan. Kita harus menghormati channelnya Silakan. Pak Yusuf loh, teman-teman ya. Jangan ribut ya. Gitu. Hmm. Kan kita mau mengedukasi 6.400 orang Pak Yusuf. Waduh, luar biasa nih. Lama-lama bisa 1 juta umat. Ya, oke, that's right Pak, that's right. Sekarang Pak Syarul mau ngebahas apa? Ya, kita mau bahas apa nih Pak? Ini nih, saya jujur ya, mungkin saya salah satu di antara kawan-kawan yang masuk di channel Pak Manibu yang tidak mau menyinggung keadaan keimanan kalian. Tidak mau saya. Ya, mending kita dua arah. Tadi kan nggak ada. ya, Bapak kan mau diskusi 2 arah nih supaya enak. Apa mau yang Bapak mau diskusikan? Mungkin Bapak mau tanya sesuatu mungkin tentang iman kami atau kita boleh saling bertanya. Silakan Pak Syarul.
Kalau enggak ya kita ngopi-ngopi bareng ya. Silakan Pak Syarul, ada Ya, topik nggak? saya jujur gini, saya sering sekali bilang ke Pak Yusuf ya, saya masuk di sini dalam rangka menyampaikan pelurusan terhadap justifikasi murtadin tentang ayat Al-Quran, bukan mau menghukum atau masuk pada wilayah keterimaan Yesusnya, tidak gitu. Oke, Karena oke. pendengar Apa yang sebelah Bapak mau sana, apa yang Bapak meluruskan dari Al-Quran? Yang kami salah tangkap dari Al-Quran, Bapak. contoh ya, tadi pada saat dia mengaku Islam, saya berdoa kepada dua Tuhan. Nah itu kan kesalahan besar namanya. Kalau dia berbicara saya Hindu, saya berdoa kepada 5 Tuhan, Tuhan, gitu. Tapi pada saat dia mengaku Islam, berdoa kepada 2 Tuhan, saya luruskan. Tidak ada ajaran Islam berdoa kepada 2 Tuhan, sesungguhnya itu musyrik. Yang berikut, kemarin, Pak Pendeta Joshua, Bu, saya tidak pernah menghakimi beliau. Tapi pada saat saya bertanya, kenapa Bapak berbakar gereja? Kenapa Bapak membenci orang kafir? Jawabannya apa, Bu? Karena ada di Al-Quran, inna dina indalahil Islam, walaupun ayatnya nggak jelas juga diomongkan. Apa artinya, Pak? Dijawab sama dia, benar jawabannya. Sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah Islam. Makanya saya benci orang Kristen, saya bakar gerejanya. Nah ini kan harus diluruskan. Kenapa kebenaran Islam Anda punya ruang untuk membakar gereja, membenci orang kafir? Ini kan ketololan yang besar gitu loh. Gitu loh. Gitu. Di antaranya seperti itu, Bu Sofiato. Jadi janganlah membicarakan ayat Al-Quran kalau tidak paham. Itu maksud saya gitu loh. Ya, oke. Ya, memang kita harus meluruskan supaya kita ini kan hidup satu bangsa harus damai ya, Pak ya. Nah, boleh nggak saya tanya sedikit sih Pak tentang tadi Bapak nggak mau jelasin nih Isa sama Yesus sama apa nggak? Mau jelasin itu nggak Pak? Supaya kami nggak salah Saya sangka. udah menjelaskan sedetil-detilnya. Allah tidak mengenal Yesus. Ya, Allah tidak mengenal Yesus. Ini apa maksudnya? Bapak menyatakan bahwa Isa dan Yesus merupakan 2 tokoh yang berbeda atau gimana gitu supaya saya jelas. Jangan ambigu, Pak. Saya tidak pernah ambigu kalau bicara. Loh, Bapak ambigu. Kan saya tanya, selama ini kan Isa ini diberikan kitab Injil. Ya jelas itu merujuk kepada Yesus dilahirkan dari perawan, nama ibunya sama-sama Maryam, kan gitu. Nah, siapa yang memberikan justifikasi? Betul gini Bu. Siapa yang memberikan justifikasi bahwa Isa dan Yesus sama? Ya Bapak, umat Muslim. Oh salah. Salah itu Muslim itu. Ya coba ditanya Muslim yang lain. Mungkin tidak sepaham dengan Bapak. Mungkin ada Bukan Isa. Ya mungkin ada orang lain yang diberikan Isa. Enggak ada. Bongkar itu Al-Quran. Satu ayat, satu kata saja Allah mewahyukan wahyunya kepada Yesus. Tidak ada, Bu. Loh, Yesus itu kan bahasa Yunani, Pak, yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya jelas nggak ada. Isa itu kan transliterasi dari Iso, dari Yeshua. Itu konsep yang berbeda, Bu. Kalau itu mau bahas ke sana, berarti nah, sekarang saya tanya. Ibu-ibu nanti. Iya, apakah Ibrahim dan Abraham sama, Pak? Saya tidak tahu Abraham. Yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu Ibrahim. Lah terus ngapain Bapak mengklaim itu nabi-nabi di dalam Alkitab? Apa yang Bapak mau luruskan dari ahli kitab? Bapak mengatakan tadi saya mau meluruskan, saya mau menyelamatkan. Apa yang diselamatkan kalau kita nggak sama Pak imannya? Berarti nggak nangkap kan? Saya mau meluruskan orang yang tadinya Islam yang sok tahu tentang Islam. Saya tidak mau meluruskan Injil, Taurat, dan Zabur, Bu. Memang Bapak siapa mau meluruskan orang? Loh, saya orang Islam yang diperintahkan Allah. Dengar Bu ya. Orang Islam itu, Bu, diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pada saat orang itu bicara salah tentang Al-Quran, ajak mereka kembali ke dalam Islam dengan kalimat yang bijak. Oke. Sekarang saya tanya, Pak, apakah Al-Quran itu ada salah atau tidak, Pak, menurut Bapak? Apakah kitab yang sempurna atau tidak? Allah sendiri udah katakan sempurna, Bu. Kitab yang sempurna, ya baik. Saya mau tanya sama Pak Syarul, kapan Injil diturunkan, Pak? Menurut Bapak kapan Injil diturunkan? Saat Isa, Bu. Isa sama Musa itu terpaut berapa tahun? Mau miliaran tahun, mau 100 juta tahun, bukan domain kami untuk membahas itu. Itu tidak ada urusan dengan iman kami.
Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Di dalam Al-Quran lebih dulu Nabi Musa, berarti Taurat. Tetapi kok Allah Anda mengatakan turunnya bersamaan, Pak? Menurut Bapak ini kesalahan sejarah nggak, Pak? Atau Allah salah ngomong nih kira-kira? Sebetulnya bukan kesamaan, bukan bersamaan ya. Jadi Allah itu memberikan kitab hikmah, Taurat dan Injil kepada Isa. Jadi Taurat itu dilebur kepada Injil itu karena apa? Sebentar pelan-pelan. Taurat dilebur kepada Injil. Taurat. Maksudnya apa tuh? Taurat dilebur kepada Injil itu apa? Dengarin dulu kalimatnya. Taurat kan Allah berfirman itu ya. Allah memberikan hikmah kepada Isa tentang Taurat dan Injil. Sebentar. Isa sama Musa itu terpaut berapa lama, Pak? Duluan siapa? Miliaran tahun, katakan miliaran tahun. Itu bukan esensi buat saya. Loh enggak, saya tanya, Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Ya kalau dilihat urutan nabinya ya Musa lah, Taurat lah. Musa sama Isa ya itu terpaut kira-kira 1400 tahun. Bagaimana Allah Anda mengatakan kitab Injil ada pada zaman Musa, Pak? Kitab Injil ada pada zaman Musa? Iya. Buka ayatnya. Bapak buka Al-A'raf surah 7 ayat 155 sampai 157 silakan sudah buka. saya Anda yang mengklaim silakan buka. Sudah saya bentangkan dari tadi. Bapak nggak lihat screen saya? Mana? Kok di saya nggak keluar ya? Keluar nggak sih teman-teman? Kayaknya aku sudah share screen ya. Keluar. Ada. Aja dia. Nah ini. Ya. Nah udah mulai kan Musafiatul? Ya sekarang Bapak silahkan. Kan ditanya. Ntar dulu Bu. Tolong manusia-manusia ini jangan keluarkan kalimat manusia kalau sudah bodoh tidak bisa jawab, cari-cari alasan. Ya udah teman-teman udah. Nah sekarang Bapak jelaskan. Bapak ini, Bu. Sebentar. Bapak. Ibu arahkan kepada manusia ini. Manusia sepertimu licik tidak bisa tapi alasan cari-cari. Udah teman-teman. Sudah Pak Amin. Sekarang Pak Syarul jelaskan. Sekarang Pak Syarul tolong jelaskan ini kenapa Injil ini kalau Ibu tidak memberikan briefing kepada kawan-kawan. Lah kan saya sudah ngomong, teman-teman tolong sabar dulu ya biar saya dengan mau tanya cuma dulu. Cari alasan aja ya, Mbak. Oh, iya, sebentar Pak Amin. Ya, sekarang silakan Pak Syarul jelaskan ini Pak. Sebentar Pak Amin, sebentar Pak. Itu tadi Pak Sebentar. Oh ya Pak Kasih Karunia, ya udah saya lihat screen aja. Tenang dulu Pak Kasih Karunia, tenang dulu. Baca, silakan. Ya, sekarang Bapak jelaskan ini Al-A'raf surah 7 ayat 155 sampai 157. Ya. Allah Anda mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Dikatakan begini, Pak. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami. Kami ini siapa? Saya nggak tahu ya, Pak ya. Nanti Bapak jelaskan siapa itu kami. Pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi. Kami ini siapa, Pak, di sini, Pak? Allah dan para malaikatnya. Oh, jadi Musa harus meminta ampun kepada Allah dan para malaikatnya. Apakah setiap kata ganti kami merujuk kepada Allah dan para malaikatnya menurut Bapak? Betul. Cuman salahnya Ibu, Nabi meminta ampun kepada malaikat. Salah total. Loh, ini Pak, Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Bapak baca nggak? Ini terjemahan Departemen Agama. Dalam kurung memohon tobat kepada kami. Loh, saya membaca dari Departemen Agama. Bapak ini gimana sih? Kok justifikasi? Bapak lihat nggak? Saja dengarkan jawaban saya, paham? Pak, ini yang saya baca itu dari terjemahan Departemen Agama Bapak. Bapak ini gimana sih? Di mana Musa? Bapak Saruni aneh deh. Bu, sebentar. Ini lo lihat. Ya, sebentar. Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya baca dulu. Ada malaikat gitu. Loh, Bapak ini gimana? Ini loh Pak, saya baca Quran terjemahan Departemen Agama Bapak. Dan Musa, ini surah Al-A'raf ayat surah 7 ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk Bapak itu ya yang menerjemahkan Quran. Bapak mengatakan dalam kurung memohon tobat kepada kami. Sekarang saya tadi tanya siapa kami? Bapak mengatakan Allah dan para malaikatnya. Berarti kan Musa dan 70 orang kaumnya ini memohon tobat kepada Allah dan para malaikatnya, kan begitu? Di situ salahnya.
Loh kok salah? Makanya dengar. Gimana sih? Makanya dengar. Aduh Pak, bisa nggak nambah pinter nambah bego deh. Jangan begitu Pak Syarul. Tadi kan Bapak sebentar. Sebentar Pak Syarul. Anda ini sebentar ya Pak ya. Tadi saya membacakan sebentar. Loh, iya. Bapak mau meluruskan saya, apa Bapak mau meluruskan Departemen Agama? Berarti Bapak mengatakan Departemen Agama salah nih menyisipkan kata dalam kurung ini. Saya mau jelaskan tentang. Enggak, sekarang Pak Syarul jelaskan kepada saya, kepada Sofiatul, apakah tanda dalam kurung memohon tobat kepada kami yang disisipkan oleh Departemen Agama yang menerjemahkan Quran Bapak ini salah? Mau nggak dijelasin? Ya Bapak jawab, salah apa enggak? Mau nggak dijelasin? Ya silakan Anda jelaskan. Berarti ini terjemahan Departemen Agama sisipan ini salah ya Pak dalam kurung ini? Itulah konklusi yang Anda bangun gitu loh. Dengarkan penjelasan saya kalau mau didengarin gitu loh. Mau nggak? Ya silakan Bapak tanggapin dulu kata kami ini. Baik. Jadi jangan telah mentah-mentah pada saat orang Islam mengatakan kami itu adalah Allah dan para malaikat. Lalu kok telan mentah-mentah? Kan tadi saya mengatakan siapa kami. Bapak yang mengatakan Allah dan para malaikatnya itu kan Bapak sendiri. Dengar dulu saya jawab gitu loh. Syarul nih aneh deh. Saya tanya Bapak jawab sendiri Allah dan para malaikatnya terus Bapak nyalain saya. Bapak nih aneh ya. Tidak menyalahkan Anda. Jangan berasumsi. Saya nggak pernah berasumsi Pak. Saya tuh membaca terjemah. Sebentar Pak Syarul. Saya tidak pernah berasumsi. Saya selalu membaca. Makanya saya tunjukkan share screen. Saya nggak kayak Bapak cuma ngomong doang. Saya menunjukkan sebentar Pak Syarul. Saya menunjukkan Quran terjemahan Departemen Agama Bapak, Quran Al-A'raf surah 7 ayat 155 saya baca. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon taubat kepada kami. Saya tanya, siapa kami? Pak Syarul mengatakan Allah dan para malaikatnya. Ya jelas saya sebagai orang cerdas akan mengatakan berarti Musa dan 70 orang dari kaumnya ini memohon tobat kepada Allah dan malaikatnya. Pak Syarul ini gimana sih S2 kok nggak ngerti? Bisa saya jawab? Pusing saya. Jangan ngerti, itu sengaja. Oh, mulai lagi kan? Jangan Orang tanggap sekolah itu? Jangan tanggap serius. Mulai lagi kan? Udah nggak usah udah kita nggak usah ngebahas ini. Saya mau bahas surat Al-A'raf yang selanjutnya. Nanti dulu biar ibu gak gagal paham. Ya berarti kami ini serombongan ya Pak ya, Allah dan para malaikatnya. malaikatnya. Kalau dikasih tahu, perkara ibu menolaknya silakan. Saya menjelaskan dalam perspektif Islam, bisa nggak? Ya silakan Bapak sebutkan siapa kami. Baik ya, kita membicarakan kata kami. Saya menjawab apa? Kami itu adalah Allah dan para malaikatnya. Nah, di dalam konsep pewahyuan itu adalah mereka bermain, bersanding untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Tapi di dalam konsep siapa yang bermain dan bersanding, Pak? Sorry. Saya mau tanya, siapa yang bermain dan bersanding? Siapa yang bermain dan bersanding? Siapa yang bermain dan bersanding? Saya tidak pernah dengar ada Allah bermain dan bersanding. Apa maksudnya Allah bermain dan bersanding? Kalimat saya itu namanya itu sounding. Malaikat dan Allah itu memberikan wahyu kepada malaikat lalu diteruskan kepada nabi, itu namanya sounding, Bu, gitu ya. Terus biar permainan telepon berantai. Ya, saya tahu. Biar silakan saja asumsi Anda apa, silakan saja. Bukan asumsi, namanya permainan sounding. Bapak kan katakan bermain sounding. Itu kan permainan telepon berantai, Pak. Ya. Jadi ya, terus di dalam konsep pertobatan nabi atau manusia tidak pernah diarahkan kepada malaikat, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda terima, silakan Anda menolak. Saya tanya, apakah setiap kata kami yang merujuk kepada Allah ini, yang artinya jamak keagungan, ya setahu saya tidak pernah merujuk kepada Allah dan para malaikatnya. Bapak mengatakan ditujukan kata kami ini kepada Allah dan malaikatnya. Kapan kata kami ini ditujukan kepada Allah dan kapan kata kami ini ditujukan kepada Allah dan para malaikatnya? Bagaimana Bapak bisa membedakan? Pada saat pertobatan dia ke Allah. Pada saat kewahyuan dia. Pada saat apa? Pada saat pewahyuan, Allah mewahyukan kepada malaikat. Jadi bersamaan. Jadi dua-duanya itu bergerak. Saya rasa tidak, Pak. Karena sebentar. Saya koreksi ya, Pak ya. Saya koreksi pernyataan Pak Syarul.
Nabi Bapak tidak pernah ketemu Allah. Dia tidak pernah mendengar firman Allah atau pewahyuan dari Allah. Jadi tidak benar kalau Allah dan para malaikatnya mewahyukan kepada Nabi Bapak. Yang memahyukan adalah suatu makhluk. Yang 12 tahun kemudian di surat Al-Baqarah ayat 98 baru disebut namanya Jibril. Nabi Bapak selama 12 tahun tidak tahu siapa makhluk ini, Pak. Jadi tidak betul kalau Allah dan para malaikatnya mewahyukan kepada Nabi Bapak. Enggak betul. Ya. Itu nanti saya bisa perlihatkan pendapat ulama Bapak. Saya bisa perlihatkan. Ibu udah Islam lah. Ngapain saya Islam? Karena saya tahu Islam itu salah. Makanya orang sebentar Pak, sebentar ya Pak. Nabi-nabi lain, sebentar Pak. Sebentar Pak, sebentar. Dari 25, sebentar Pak Syarul, sebentar. Dari 25 nabi Pak, hanya nabi Anda yang tidak pernah ketemu dan mendengar Allah. Nabi-nabi lainnya ketemu Allah. Oke, sepakat ya. Makanya good. Ini Bu, apalah takilun. Jadi orang-orang yang bisa menggunakan akalnya saja yang bisa menerima Al-Quran itu adalah kebenaran. Baik. Sekarang kita gunakan akal kita ya. Apakah Al-Quran ini, Bapak siap kita uji Pak? Apakah Al-Quran ini kebenaran apa tidak? Ya, saya kok diuji. Bukan murtadin kok uji saya gimana? Saya nggak pernah murtadin. I never be stupid. Artinya Anda tidak beragama. Kami kan orang beragama. I never been stupid Pak. I've never been stupid. Ya, artinya apa? Saya tidak pernah menjadi bodoh Pak untuk beragama Islam. Hebat Anda mengatakan Jokowi bodoh ya? Iya betul Pak, karena saya tidak pernah bisa mengakui bahwa air mani atau air sperma keluar dari tulang dada saya. Selama saya tidak melihat air mani keluar dari tulang dada saya tidak akan pernah menjadi muslim. Hebat Ibu ya, berani ngatakan Jokowi bodoh ya? Saya tidak pernah mengatakan Jokowi bodoh Pak. Saya mengatakan saya tidak pernah stupid to become a Muslim. That's right. Ya, that's right Pak. Selama Allah Bapak mengatakan air mani keluar dari tulang dada perempuan atau raib. Selama air mani tidak pernah keluar dari tulang dada saya tidak akan pernah menjadi Muslim. Apa yang dan sekarang sebentar, pembicaraan saya ya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Pak. Betul. Ya. Sekarang kita pakai akal ya Pak ya. Sekarang kita pakai akal. Saya lanjutkan ya Pak ya. Quran surah 7 ayat 155 sampai 157 saya bacakan. Bapak mengatakan Quran sempurna dan tidak mempunyai salah. Sekarang kita lihat Pak. Saya lanjutkan ya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Bapak pikir ini Musa mengatakan memohon tobat ini karena masalah apa di Quran surat Al-Araf ini? Kalau Bapak baca Quran, Bapak hafal Quran nggak? Dalam rangka apa Musa dan 70 orang kaumnya ini? Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Sorry? Justifikasi Ibu apa? Loh, saya tanya, Musa memohon ampun kepada Allah dengan 70 orang dari kaumnya ini, masalahnya apa Pak? Bapak tahu nggak ini? Kenapa mereka memohon ampun? Baca aja itu. Loh, saya sudah baca. Saya tanya, Bapak tahu nggak di sini Musa itu dan 70 orang kaumnya memohon ampun dalam Quran surat Al-Araf ini apa? Ngapain bertanya? Itu basi namanya itu. Loh, saya tanya kepada Bapak tahu nggak dalam rangka apa Musa memohon ampun dengan 70 orang kaumnya ini? Saya tanya, kan Bapak yang tahu Quran. Apapun bentuknya. Kok apapun bentuknya? Ini dalam perkara mereka membuat lembu emas, Pak. Artinya apa? Bentuk dosa. Kok artinya itu apa? Permohonan. Aduh Tuhan. Aduh Pak Jadi, Syarul, Anda benar-benar tidak hafal Quran ya. Lebih hafal saya daripada Bapak. Udahlah, saya teruskan ya. Sekarang, sebentar. Udah berarti. Ya, oke. Ya, Bapak beriman buta memang ya. Bapak nggak ngerti juga tetap beriman. Sekarang saya lanjutkan baca ya Pak ya. Bentar, saya lanjutkan baca. Berarti saya sebentar.
Berarti Bapak lebih paham, kan harusnya Bapak lebih paham Quran, tapi ternyata Bapak nggak tahu surat Al-A'raf ini bicara tentang apa, ya. Sekarang saya lanjutkan dulu deh, Pak. Loh, tadi saya tanya, Bapak nggak tahu apapun bentuknya. Bapak ini gimana sih? Kok ngeles aja? Buat apa? Bapak tuh, bacaan Anda? Pak, Bapak itu orang beriman apa enggak? Saya tanya. Oh, jelas beriman lah. Kenapa Bapak berbohong? Siapa yang berbohong? Pak, saya itu bukan orang bodoh ya, Pak ya. Bapak kalau mau bicara tentang Tuhan, Bapak kalau mau bicara tentang ketuhanan sama saya, jangan pernah berbohong di depan saya, Pak. Kalau Bapak katakan tidak tahu, Bapak bilang tidak tahu. Kalau Pak Syarul tidak tahu, Bapak katakan saya tidak tahu. Kalau Pak Syarul tidak tahu, Bapak katakan tidak tahu. Jangan pernah bohong, Pak, seperti Allahmu. Ya. Kalau Bapak konsep Tuhan apaan? Saya tadi tanya, dalam rangka apa Musa meminta ampun kepada Allah? Bapak mengatakan apapun itu bentuknya, Bapak tinggal katakan tidak tahu, nggak usah memframing. Mengatakan Allah itu Tuhan saya. Berarti Allah bukan Tuhan Bapak? Tuhan semesta alam itu, cuma Anda aja yang kafir. Gimana sih? Ya, sekarang saya tes Bapak ya, saya tes Allah Bapak nih ya, saya tes. Dikatakan dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman ini kepada siapa menurut Bapak, Pak? Di ayat ini, Pak. Ya silakan Ibu pahami. Ya saya jawab. Loh, Allah berfirman ini kepada Musa, Pak. Allah berkata kepada sebentar, Pak. Allah berfirman kepada Musa. Tidak beriman Anda ini gitu lah. Apa yang Anda uji gitu. Saya katakan, Pak, ya, ini bukan firman Allah. Kalau Allah itu Maha Tahu dan Tuhan semesta alam, tidak mungkin Allah berkata bahwa Injil itu ada pada zaman Musa. That's right. Kalau ini firman Allah, ya Anda tidak mungkin keluar dari Islam. Ya, makanya ini bukan firman Allah, Pak. Ini firman Nabi Anda. Ya, bagaimana mungkin Allah mengatakan begini kepada Musa, Pak? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis dalam kurung, dan yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Bagaimana mungkin Allah mengatakan Taurat dan Injil kepada Musa, Pak, sedangkan pada waktu itu Injil belum diturunkan? Iya, itu. Itulah hebatnya Al-Quran itu, Bu. Orang itulah indahnya Al-Quran, ya. Hebat. Jadi Allah Anda mengatakan ya Injil sudah ada pada zaman Musa. Bukan Allah saya, Allah. Luar biasa. Itu Allah Ya. Itu. Iya. Itulah hebatnya Injil. Ya. Iya, betul. Itulah hebatnya Quran, sorry. Itulah hebatnya Quran ya. Injil belum ada, Allah sudah ngomong kepada Musa. Ada nabi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Injil belum ada, kitabnya belum diturunkan. Allah sudah ngomong kepada Musa bahwa ada seorang nabi yang umi yang namanya terdapat dalam Taurat dan Injil. Iya, itulah indahnya Quran. Iya, betul. Orang Nabi Muhammad aja belum datang, Bu. Isa itu mau tertawa takut dosa. Masih ada Bu Sufiato? Masih ada, Pak, masih banyak. Bapak minum dulu deh, nanti daripada keselak, Pak. Bu Sofi, Pak Sarul tuh bukan levelnya Bu Sofi, jauh. Iya, levelnya Mama Kace di dalam. Ibu Sofi, itu Pak Kace kan tertawa. Tolong Ibu Sofi kasih tahu Pak Kace tertawanya yang lebih keras lagi dong. Terima kasih Bu Sofi. Saya aja. Baik, kalau begini caranya saya tidak bisa lagi bicara. Pak Syarul jelaskan, saya bertanya, bagaimana mungkin Allah Bapak mengatakan kepada Musa ada nabi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sedangkan Injil belum diturunkan pada zaman Musa, Pak. Iya, itulah hebatnya Quran. Kenapa nggak bisa? Nabi Isa saja memberikan keterangan akan ada nabi setelahku yang namanya Ahmad. Itulah. Oke, di mana Pak? Di mana itu? Di mana? Coba Bapak bisa berikan ayatnya. Aja di Al-Qur'annya itu. Kok di Al-Qur'an? Katanya kan nabi bernama Ahmad ini kan di kitab. Di Alkitab kan? Ya enggak? Saya tidak pernah membahas dengan kalian karena tertolak, Bu. Loh, Pak,
kalau saya mengatakan ada nabi bernama Sofiatul tertulis di dalam kitab Weda. Terus saya bilang di mana? Mereka tanya, itu cari aja sendiri. Ya kan saya udah bilang dari awal. Udah deh, saya kasih pertanyaan yang enteng aja deh. Bapak, kasihan saya sama Bapak ya, udah diketawain. Gini Pak Syarul, saya kasih pertanyaan ringan. Apa sih tuh? Saya tanya sama Pak Syarul. Saya tanya sama Pak Syarul. Ya, saya tanya sama Pak Syarul. Ya, saya tanya sama Pak Syarul ya, saya kasihan sama Pak Syarul ya, sudah diketawain ya. Nah, saya oh ya, nggak mau dikasihani ya, mau dikasih duit ya Pak ya, nggak mau dikasihani, katanya mau dikasih duit. Minta sama Pak Yusuf duitnya banyak. Pak Yusuf, Pak Syarul nggak mau dikasihani, maunya dikasih duit. Tenang Pak Syarul. Tenang Pak Syarul, tenang. Ya sekarang, ya saya tanya, ini kemarin nggak bisa dijawab. Sebentar, kemarin kan rekan Bapak. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan. Jadi para pemirsa, apapun bentuk jawaban saya, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, apapun jawaban kalian, mereka tetap tidak beriman. Selesai. Itu. Pak Syarul Tuhan. Jadi mereka ya, sekarang enggak, sekarang saya tanya ya, Pak Syarul kan sukanya ditanya. Saya tanya, Muhammad itu kan gelarnya Nabi ya Pak. Nabi itu menurut Bapak kerjaannya apa sih Pak? Ya makan minum lah. Kawin. Namanya manusia. Makan, minum, kawin. Loh, seseorang disebut Nabi itu kan beda sama orang lain. Pak Syarul nggak bisa dong disebut Nabi, betul nggak? Pak Amin Wijaya nggak bisa dong disebut Nabi, ya kan? Berarti kan spesial nih, orang di atas rata-rata karena dia bergelar Nabi. Spesifiknya apa Pak? Kalau makan, minum, kawin, Pak Amin Wijaya juga begitu tuh. Enggak, begini Pak. Apa sih pekerjaannya seorang Nabi? Tugas seorang Nabi, seorang dibeli gelar Nabi itu kan ada spesialnya Pak. Kalau cuma makan, minum, kawin, itu sama dengan Pak Kace. Pak Kace juga makan, minum, kawin. Kenapa Pak Kace nggak bisa disebut Nabi Pak? Apa tugas Nabi Pak? Saya tanya ke Pak Syarul. Udah jelas tadi Bu, 3 serangkai Allah, malaikat, kepada Nabi. Nah, wahyu itu yang disampaikan kepada umatnya kala itu. Itulah tugas Nabi. Tugas Nabi menyampaikan wahyu. Tugas Nabi itu dari kata apa sih menurut Pak Syarul? Mau dari Nobo kek, mau dari Ipi kek, yang dia jelas utusan. Nabi itu kan harus bernubuat Pak. Yang namanya Nabi itu bahasa Inggrisnya prophet. Prophet itu dari kata profesi. Artinya seorang prophet itu harus menyampaikan profesi, ya kan? Karena kan kata bahasa Inggrisnya kan prophet Pak. Prophet itu artinya bernubuat. Dari kata profesi, seorang yang mempunyai karunia nubuat atau dia berprofesi atau dia bernubuat, itu gelarnya prophet. Nah, Muhammad ini kan katanya prophet. Muhammad, Allah berdoa atasnya dan memberi salam. Nah, sekarang saya tanya Pak, apa nubuatan daripada Nabi Anda? Banyak Bu. Gak usah banyak-banyak Pak, satu aja sebutin. Surah berapa? Satu, apa kata Nabi? Di ujung umatku nanti akan ada orang yang bicara agama, tapi dia menyesatkan umat. Siapa mereka? Quran surah berapa, ayat berapa Pak? Itu hadis. Loh, nah, kok faktanya sekarang hadis? Nubuatan, enggak, nubuatan Nabi Muhammad di dalam Quran. Nah, itu Al-Quran itu Bu. Loh, lah yang mana? Quran surah berapa, ayat berapa? Mana nubuatan Nabi Anda? Muhammad disebut Nabi, artinya dia harus bernubuat dong, bukan jualan tempe mendoan, ya enggak? Yang bilang harus. Loh, Nabi itu memang bernubuat, Bapak itu gimana? Kalau enggak jangan disebut Nabi. Muhammad itu hanya pemberi peringatan, Pak. Di dalam Quran Bapak, Muhammad tidak pernah disebut seorang Nabi. Muhammad mengakui dirinya apa? Pemberi peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura artinya kota Mekah, induk ibu kota pada waktu itu. Harusnya bukan Mekah sih, harusnya di Petra Jordan. Ya, kita anggaplah Mekah, ya. Kalau Allah mengatakannya dia Rasul gimana?
Loh, saya mengatakan berarti Muhammad bukan nabi ya Pak ya? Nabi dan Rasul? Hah? Kenapa? Loh, mana nubuatannya Pak? Kalau Bapak menyebut dia nabi, itu harus bernubuat dong Pak. Kalau enggak, jangan disebut nabi. Nah itu kan nubuatnya tadi saya bilang tadi. Ibu Namrah. Ya, surah berapa, ayat berapa? Kan hadis Surah tadi berapa, saya ayat bilang. berapa? Hah? Loh, Kan hadis kok tadi. hadis? Peninggal Di Quran, itu. Quran. Mana nubuatannya Muhammad, mana Dengar, nubuatannya orang Nabi dengar. Bapak? Dengar. Rasulullah itu bernubuat jauh-jauh hari, sepeninggalku nanti yang paling dahulu meninggal itu adalah Fatimah. Benar. Quran surah berapa, ayat berapa? Wah, Anda ngejar Quran, itu firman Allah kok nubuat. Gimana sih? Apakah ada nubuatan di dalam Quran? Itu terserah Allah. Itu kan firman Allah. Kok Gimana terserah sih? Allah? Saya Mana ada tanya, apakah di dalam Quran ada nubuatan? Tadi Bapak kan selalu merujuk kepada hadis. Apakah di dalam Quran ada nubuatan? Hadis itu kan perkataan Setahu Nabi. saya, nubuat Rasulullah itu di dalam hadis. Kenapa Ibu ngejar? Oke. Berarti begini ya Pak ya. Apakah hadis itu perkataan Allah? Yang mengatakan hadis perkataan Allah siapa? Loh, saya kan tanya, kalau nubuatan itu harus dari Allah dong Pak. Nubuatan Ya, itu dari benar. Allah bukan? Itu bimbingan Allah lewat mulut Allah. Loh, nubuatan itu berasal dari Allah bukan? Allah yang memberikan wahyu bukan? Bahwa nanti begini Oh, iya. begini itu Allah bukan? Tentu. Iya. Nah, sekarang tentu harus ada di dalam Quran karena Quran adalah perkataan bilang? Allah, ya enggak? Siapa bilang? Loh, ya jelas dong. Quran itu perkataan Allah apa bukan? Makanya sok tahu, dengerin. Hadis qudsi Jangan ngomong saya sok itu- tahu. Bapak nggak usah ngomong kayak gitu, Pak. Ya, Bapak nggak usah berdiskusi dengan saya kalau Bapak ngomong gitu. Saya bertanya kepada Bapak, Ini apakah Quran itu firman ada. Allah apa? Bapak nggak usah ngomong saya sok Nih, tahu ya. dengerin Saya memang baik-baik, lebih tahu Pak. daripada Bapak. Saya memang lebih tahu daripada Bapak. Dengerin baik-baik. Saya tanya, Bapak nggak usah ngomong dengar baik-baik. Bapak yang harus dengerin saya baik-baik karena saya lebih tahu daripada Bapak. Mulai panas Ya, kan? Bapak sekarang jawab sama Mulai saya. panas kan? Quran itu firman Allah apa bukan? Saya tanya. Dengerin jawabannya. Kenapa saya katakan Anda sok tahu? Hadis qudsi aja yang narasinya dari Allah itu tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, Bos. Saya nggak nanya hadis qudsi. Saya nanya Artinya nubuatan di dalam apa? Quran. Semua firman Allah itu tidak masuk di dalam Al-Quran. Itu, Bos. Itu namanya sok Berarti tahu. hadis itu firman Allah. Saya tanya, apakah hadis Itu tuntunan dari Allah. Itulah ilham namanya. Bedakan wahyu dengan ilham, Bos. Makanya jangan sok tahu. Kalau dikasih tahu itu dengerin. Oke. Sekarang saya tanya, mana nubuatan Muhammad di dalam Quran? Saya kan udah katakan tadi, sejauh ini saya belum membacanya. Nubuatan yang terjadi itu di hadis. Oke, berarti tidak pernah ada Muhammad bernubuat di dalam Quran ya? Saya tidak mengatakan itu. Sejauh ini saya belum dapat. Ya memang nggak ada Pak. Saya kasih tahu Bapak. Nah, berarti Anda Tidak sok tahu. ada nubuatan di dalam Quran. Berarti Anda memaksakan nubuat yang tidak ada. Paham? Maksudnya apa sih? Memaksakan nubuat yang nggak ada? Nggak ada kok Anda dipaksain. Maksudnya gimana sih? mengatakan tidak ada. Dengarin baik-baik. Anda mengatakan tidak ada nubuat Muhammad di dalam Al-Quran. Memang nggak That's ada. okay. That's Memang nggak okay. ada. Selesai. Memang nggak ada. Kalau ada tunjukin sama saya tantang Anda. Tunjukin mana nubuatan Muhammad di dalam Quran. Pertanyaan Anda salah. Mana Rasulullah itu ada di nubuatan hadis. Muhammad di dalam Quran? Tunjukin sama saya. Nah, itulah salahnya Anda. Nubuat Rasulullah ada di hadis. Hadis sama Quran tinggi mana? Ya tinggian Al-Quran lah, Bos. Gimana sih? Ya ngapain lu ngomongin hadis? Saya tanya nubuatan Muhammad Hadis di dalam itu adalah Quran. acuan kita juga, Bos. Kalau Bapak mengatakan tidak ada, berarti Bapak jawab tidak ada nubuatan Muhammad di dalam Quran. Selesai. Bapak nggak Kenapa usah Anda melintir-melintir paksakan? ngeles. Kenapa Anda paksakan? Sejauh ini Paksakan? saya belum dapat. Tunjukkan. Saya tantang. Bapak cari cepat sekarang. Bapak cari dari buku-buku. Bapak cari cepat sekarang. Mana nubuatan Muhammad di dalam Quran? Tunjukin. Kenapa dipaksa? Saya memberi jawaban di hadis ada. Saya memberikan jawaban Muhammad tidak pernah bernubuat apapun. Selesai. Ya silakan itu. Nggak ada urusannya dengan Loh kok urusan saya?
Satu-satunya nubuatan adalah mengenai kematiannya, Pak. Ketika Allah mengatakan kalau Nabi Anda berdusta, dia akan memotong aorta Nabi Bapak. Dan Nabi Bapak memang dipotong aortanya pada saat dia mati. Gagal paham lagi. Makanya kalau bicara dengan saya, akademis sedikit lah. Jadi jangan lompat kodok kalau bicara dengan saya. Mau bicara apa? Tiba-tiba aorta, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Aduh. Saya bertanya sekali lagi, adakah Muhammad bernubuat di dalam Quran? Saya katakan Ibu Tuli, sejauh ini belum saya dapat. Tuli. Berarti memang tidak ada, Pak, nubuatan di Muhammad di dalam Quran. Oke, ada dua. Yang pertama, nubuatan Muhammad di dalam Quran tidak ada. Yang kedua, Bapak botol atau Bapak bego. Aku yang mana? Ya kalau Ibu bego ya jangan diarahkan ke saya lah, Bu. Loh, berarti Bapak bego dong. Masa saya lebih tahu Quran Bapak daripada Bapak? Saya menyatakan, pernyataan Sofiatul nih ya. Pernyataan saya adalah tidak ada nubuatan Muhammad di dalam Quran. Quran mempunyai 0 atau 0 nubuatan. Bapak boleh tanya teman-teman muslim Bapak. Nah, sekarang ya that's right. Ya makanya saya lebih benar. Makanya hanya ada dua, Pak. Memang nggak ada nubuatannya. Yang kedua Bapak botol. Siapa yang bisa yang memang Ya Bapak botol. Orang Bapak membenarkan saya kok. Bapak mengatakan that's right. Tidak ada nubuatan di dalam Quran. Berarti kan saya lebih tahu daripada Bapak. Berarti Bapak botol. Kamu bodoh, dengerin ya. Yang menjelaskan. Kok dengerin? Bapak dong yang harus dengerin ahli kitab. Bapak yang nggak tahu kok. Kalau Bapak botol, Bapak bilang, ya Bu Sofiatul maaf, saya botol. Saya akan belajar lagi. Kenapa saya meminta maaf pada kafir yang tidak tahu Islam? So tahu kamu? Ya, sekarang kita tes. Lebih tahu Bapak apa saya? Kita tes. Kafir dan kamu kok. Gimana sih? Kita tes, Pak. Ya, siapa yang lebih tahu Quran Bapak? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita tes. Saya kafir atau Bapak yang lebih tahu Quran Bapak? Kita tes ya, Pak ya. Tahu dan nggak tahu bukan parameter orang Islam, Bu. Sahabat Nabi Bapak. Saya mengatakan ya, Pak, Allah Anda salah sejarah. Saya berkata Allah Anda salah sejarah. Allah Anda mengatakan ya Injil itu ada pada zaman Musa. Quran surah Al-A'raf 155 157 tadi saya sudah tunjukkan ayatnya. Artinya antara dua nih, Pak. Siapa yang botol? Saya tidak berani ngomong. Bapak simpulkan sendiri siapa yang botol di ayat itu. Ya. Nah, kok saya? Kamu tuh gimana sih? Allah Anda mengatakan Injil ada pada zaman Musa. Itu betul apa enggak? Itu orang bicara kok. Jawab pertanyaan saya. Allah Anda mengatakan Injil itu ada pada zaman Nabi Musa. Itu betul apa tidak, Pak? Kenapa tidak? Kalau Allah bicara ada. Kenapa tidak? Apa ruang Anda membantah itu? Kok tahu? Berarti Injil itu ada pada zaman Musa? Apa urusannya kalau ada? Tuh saya tanya, Injil itu ada pada zaman Musa apa enggak? Iya, ada. Kenapa? Dalam bentuk apa? Injil ada pada zaman Musa. Bos. Berarti Injil ada pada zaman Musa ya, Pak ya? Awal saya katakan, Zabur, Taurat, Injil bukan ruang kami untuk mencari mana dia. Perkara itu dirubah urusan kami, Bos. Loh, Pak, Quran surah Maryam mengatakan Injil itu diturunkan kepada Isa. Injil itu diturunkan kepada siapa? Saya tanya. Mau ke Musa, mau ke Isa kan kuasa Allah lah. Orang yang punya kitab. Apa masalah? Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa. Tadi Bapak membenarkan meluruskan saya katanya kalau Injil itu kepada Isa. Sekarang saya tanya, Injil itu diturunkan kepada siapa? Kitab Injil itu. Yang Ibu baca itulah. Apa? Saya nggak baca apa-apa kok. Injil itu diturunkan kepada siapa? Ada Injil. Di zaman Musa ada Injil, ya. Nah, terus yang diturunkan, berarti Injil diturunkan 2 kali gitu. Ya bisa 3 kali, suka-suka Allah lah. Bisa 3 kali Injil diturunkan, luar biasa. Ada seri 3-nya ya, Pak ya? Enggak, kemarin saya
sama diskusi sama teman muslim Bapak mengatakan kan ada Korintus 1, terus ada adiknya Korintus 2, kalau punya adik lagi namanya Korintus 3. Nah, ini berarti ada Injil 1 yang paling sulung, pada zaman Musa ada Injil kedua, nanti ada seri 3-nya ya Pak ya. Ternyata Injil itu berseri. Seperti itu kok. Oke, berarti Injil Siapa berseri. saya Iya, mengatur Allah? betul. Betul. Saya ya, thank you Pak. Saya belajar sesuatu bahwa Injil ada 3 seri ternyata. Iya, betul. Mau 10 seri juga urusan Allah. Ya. Berapa seri sih menurut Allah Bapak? Enggak, Injil itu ada berapa sih Pak serinya Pak? Ya wallahu alam bisawab. Kok kayak Itu film urusan- cerita jeritan hati istri ya? Ada berapa episode ya? Urusan goib bukan urusan kami. Kami itu hanya disuruh sentral kepada Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Gitu, Bos. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak membuktikan Quran ini firman-Nya Allah Pak? Ya jelas lah. Rasulullah sendiri mengatakan, aku adalah penutup para nabi. Bapak memangnya Bapak hadir pada waktu Rasulullah menerima wahyu. Nah, emang Anda hadir pada saat Yesus disalib? Loh, saya bisa membuktikan kalau Alkitab itu firman-Nya Tuhan. Bapak bisa buktiin nggak? Saya tidak bicara bukti. Anda hadir nggak? PLTF Loh, itu pertanyaan kita saya. bisa punya buktinya Pak. Kita punya kanonnya. Oh, kita buktinya jelas, Bu. Apa buktinya? Ahli sejarah Islam lah, saya bukan ahlinya. Bu, boleh. Ya, kenapa Pak? Sedikit. Begini, ini kalau begini nggak ada ujungnya. Kalah ngeles. Jadi Orang Islam itu hanya menjawab Pak Kace. Perkara kalian menolaknya itu urusan kalau kalian. menjawab, setidak-tidaknya mengarahkan pendengar kepada kita. Nih contoh Kace mengaku menipu. Tapi Ya itu kan urusan Kace mengaku menipu. Ya. Tapi masalahnya kalian masih percaya kepada penipu kayak Kace gitu loh. Begini, kalian jangan menipu orang Indonesia dengan bahasa Arab. Saya tahu Sarul, kamu itu adalah antek-antek penjajah, antek-antek Arab. Paham nggak Sarul? Kamu ini sedang berpenjajah bangsa Indonesia. Sekarang gini Pak Sahrul, sebentar Pak Kace. Apa buktinya Quran itu firman-Nya Allah Pak? Masa pikir Kace penipu, ada buktinya nih. Pak Syahrul ini ditipu selama ratusan tahun kok nggak sadar-sadar ya? Saya heran juga. Nah, kalau kalian ditipu, itu urusan kalian. Kalau kami itu jutaan manusia menghafal firman Allah. Itu Siapa kalian, bilang, Pak? bukan kalian, Siapa kalian bilang? ditipu. Kalau Islam Siapa tidak bilang? ada yang ditipu. Bapak tahu nggak ada berapa ayat yang hilang di dalam Quran Bapak? Mau hilang 10.000 biji juga. Kami telepon. Tuh kok mau hilang 10.000 biji juga? Artinya apa? Ayat sholat ada, ayat zakat ada, ayat puasa ada, ayat haji ada. Selesai Bu kita. Jangan bisa dipungut. Itulah Saya esensi tanya Islam. Pak, saya tanya, Quran Al-Azab itu pada zaman Nabi Bapak ada berapa ayat sih? Ya katanya kan Allah, emang saya Allah. Jadi Bapak nggak tahu surat Al-Azab itu berapa? Surat Al-Azab sekarang berapa ayat Pak? Enggak, sekarang saya tanya, surat Bapak kan mau membela Islam nih, Bapak kan ahli Islam. Islam nggak bisa dibela, gila lu. Oh nggak bisa dibela. Oh ya. Terus ngapain Bapak Allah kesini? sendiri yang menjaganya. Ya kalau Allah menjaga, kenapa ayatnya bisa hilang Pak? Siapa bilang? Loh, lah ini kata Aisyah. Saya Sok tanya, kok sok tahu? Ini ada di hadis Bapak kok mau saya tunjukkan? Cari hadis yang benar, banyak hadis doif. Israel itu banyak. Saya tantang Bapak. Kalau hadis yang saya tunjukkan ini tidak benar. Gitu loh. Itu kafir nantang muslim gimana sih? Jangan tantang-tantangan, nggak baik. Surat Al-Azab itu kehilangan lebih dari 123 ayat. Kemana ayatnya Pak? Anda dengan hilangnya itu? Loh saya tanya, tadi katanya Bapak Allah menjaga Quran Bapak. Kenapa hilang Ini ayatnya? jelas menjaga kok. Kenapa ayatnya hilang menurut Aisyah? Nah, itu kan hadis doif. Gimana sih? Mana coba Bapak tunjukin kalau itu hadis doif. Nah emang itu hadisnya, tunjukin aja Anda yang bawa hadis kok. Itu tidak pernah ada hadis doif ya Pak. Dan itu masuk di dalam sumber-sumber Quran Bapak. Surat Al-Azab. Saya tanya sekarang, saya tanya. Surat Al-Azab itu berapa ayat sekarang? Ya buka aja Al-Qur'annya kayak anak SD aja kamu. Loh, Bapak berarti nggak hafal ya Pak Quran Surat Al-Azab ya?
Katanya kami seluruh muslim di dunia hafal Quran. Tadi bukannya Bapak belum ada 5 menit Bapak ngomong gitu. Kami di seluruh dunia muslim hafal akan Quran. Saya tanya, Quran Al-Ahzab berapa ayat, Pak? Cepat berapa ayat? Quran surat Al-Ahzab berapa ayat? Baik, dengerin baik-baik ya. Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat manusia yang muslim, gitu bos. Bapak hafal Quran nggak? Bapak hafal Quran nggak? Hafal dan tidaknya bukan parameter iman, bos. Nggak ada. Tadi Bapak mengatakan Al-Quran dihafal oleh jutaan muslim. Sekarang saya tanya, Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Ya pastilah, nggak kayak kamu lah. Bapak hafal Quran nggak? Bapak hafal Quran nggak? Enggak, kenapa? Emang ada parameter? Harus hafal Quran? Tadi Bapak mengatakan Quran dihafal oleh jutaan muslim. Itu fakta, bos. Sekarang saya tanya, Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Saya tanya. Muslim lah. Lah, Bapak hafal Quran nggak? Nah, berarti Anda nggak paham. Kalau saya mengatakan tidak hafal, Anda memparameterkan itu muslim atau tidak? Saya nggak pernah memparameterkan. Dengar ya, Pak. Anda bertanya hafal, berarti tidak. Itu kan klaim Bapak. Bapak mengatakan Quran dihafal jutaan muslim. Saya mengatakan tidak seorang, sebentar, Bapak dengerin saya dulu. Jangan dipotong. Saya mengatakan tidak seorang pun bisa mengandalkan hafalannya, Pak. Ya, hafalan kita itu sangat lemah. Ya, kita tidak bisa mengandalkan hafalan kita. Tapi tadi Bapak sendiri yang mengklaim. Ya, saya tegaskan. Bapak yang mengklaim, belum ada 5 menit Bapak bicara. Quran dihafalkan oleh kami jutaan orang muslim. Saya berkata, Bapak muslim bukan? Bapak mengatakan, iya. Saya tanya, Bapak hafal nggak? Bapak mengatakan, tidak. Artinya parameter Bapak itu kena kepada diri Bapak sendiri, Pak. Udah nggak, Pak? Kalau dengerin baik-baik, kalau orang bicara, Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat Islam. Paham? Bapak umat Islam bukan? Bapak umat Islam bukan? Apakah parameter itu hafal atau tidak? Paham nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah mengklaim. Saya tidak pernah mengklaim orang muslim hafal. Saya mengklaim orang muslim itu banyak lupa. Udah nggak ya, Pak ya? Bahkan Nabi Bapak sendiri lupa. Bapak yang mengklaim Quran dihafal oleh jutaan muslim, saya mengatakan tidak, Pak. Quran itu banyak yang lupa. Itu fakta kok. So tahu kamu. Saya nggak pernah sok tahu, saya selalu menunjukkan bukti. Oh, kalau mau tahu yang hafal tuh Quraisy Shihab sana. Silakan Quraisy Shihab masuk ke sini, Pak. Saya tunggu. Bapak kalau ada kontaknya Quraisy Shihab, silakan Quraisy Shihab masuk ke sini. Nih, saya kasih tahu, ulama itu tidak mungkin merendah dengan keadaan kalian seperti ini, nggak mungkin, Bu. Sekarang saya tanya, berarti Quran itu hanya dihafal oleh para ulama, betul? Berarti klaim Bapak yang mengatakan Quran dihafal oleh jutaan muslim itu keliru. Ya nggak? Itu santri. Masuk santri sana. Ngapain saya masuk santri? Orang hafal Quran itu masuk di pondok pesantren sana. Sebentar. Apakah menghafal Quran itu membuktikan Quran itu firman-Nya Allah, Pak? Ya iyalah. Oke. Sekarang saya sebentar. Berarti hafal Quran itu membuktikan Quran firman Allah, betul? Ya, saya hafal lagu Kuch Hota Hai. Sebentar saya mau nyanyi nih. Tum pas aaye, you muskuraye, tumne na jane kyar, sapne tekaye, ab do mera dil, jage na sota hai, kyar karo hai, kuchi hota hai. Saya tidak tahu, Pak, bahasa India, tapi saya hafal. Berarti lagu Kuchi hota ini merupakan miracle atau mujizat daripada Allah. Betul, Pak? Anda tidak paham. Saya tanya, parameter Quran firman Allah, Bapak mengatakan kemarin yang berdebat dengan siapa, Rudi Yohanes ya, sang debater, namanya siapa, Faisal siapa saya lupa, mengatakan inilah mujizat Quran. Kami tidak bisa berbahasa Arab tapi kami hafal. Sekarang saya tantang Bapak, saya hafal lagu Kuchi Hota Hai tapi saya tidak bisa bahasa India. Inilah hebatnya lagu India, Pak, Kuchi Hota Hai. Saya nggak bisa, saya nggak tahu artinya, Pak, tapi saya bisa hafal. Menurut Bapak, apakah Quran Bapak ini sama dengan lagu Kuchi Hota yang baru saya nyanyikan? Baik, saya jawab. Tapi Anda tidak paham teknik komparasi apple to apple.
Al-Quran itu lebih 16 ayat. Kucai kota itu berapa bait, saudara? Kucing aja bisa hafal. Paham? Oke, sekarang parameter Quran firman Allah apa, Pak? Parameternya itu firman Allah lah. Mau parameter apa lagi? Allah yang berfirman. Ini ya Pak, saya kasih tahu Bapak ya. Saya kasih tahu Bapak nih, sekaligus menjadi pengajaran untuk teman-teman di YouTube. Ya udah, saya kasih tempe ya. Saya nggak usah kasih tahu, kasih tempe aja. Sebentar, saya kasih tempe ya. Saya kasih tempe sebentar, Pak Syarul. Ya, saya mau jawab apa parameternya Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya mau kasih tahu Bapak. Bisa saya dengar, saya keluar ya. Ya, Bapak diam aja dulu. Ya, Bapak diam. Ya. Ya, silakan. Ya, ternyata Pak Syarul hari ini sudah membuktikan ternyata Pak Syarul tidak bisa membuktikan Quran firman Allah, ya. Ya, terima kasih Pak Syarul. Ya, udah kelar, Pak. Selesai dalam tempo sesingkat-singkatnya. Babak belur ya udah sempoyongan. Waduh, kabur ya. Kabur ya. Udah sempoyongan dia. Aduh. Ya. Quran firman Allah adalah firman-Nya Allah gitu ya. Betul. Memang itulah senjata makan tuan ya teman-teman ya. Jadi dia tadi mengatakan Pak KC orang bodoh, ternyata apa yang dia tampilkan ternyata dia jauh di bawah Pak KC gitu. Dan Pak KC seorang nabi dari Jawa hari ini. Nabi dari Jawa. Haleluya. Oh nggak bisa ya, Bu Sofiato. Ya? Pak KC nggak bisa. Kalau ada Nabi ke-26 kan bisa diarahkan ke hukum lagi nanti. Si Pausang aja kemarin sudah ini kok. Ada yang marah Bu, kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi lagi. Masalahnya Muhammad tidak ada yang doain, siapa yang doain? Ya, artinya Syahrul ini jadi kebanyakan memang yang masuk ke sini. Teman saya melihat begini Pak Yusuf ya, kalau saya biasa di CIA ya, ada beberapa ustadz yang masuk ke sana, ilmunya memang lebih dalam. Ada beberapa, nggak semua, ada juga yang botol macam kayak begini. Tapi yang masuk ke sini, ini memang rata-rata pengetahuannya awam sekali, gitu. Jadi makanya tadi sekelas S2 ya, sekelas sarjana hukum pun ternyata pengetahuan mereka sangat awam. Nah ini sangat-sangat memalukan sekali bagi umat Islam. Ya, kalau saya di CIA itu ada yang pengetahuannya cukup bagus Pak. Iya, betul. Ini botol banget memang. Iya, baca Quran saja udah belepotan kemarin. Betul, hafal Quran aja enggak. Saya tanya Quran Al-Azab, dia enggak tahu berapa ayat. Iya. Pak Yusuf izin dong, Bu Sofi, itu yang tadi nubuatan itu di GS 6946. Iya, betul, yang aortanya dipotong ya. Coba kita lihat Coba, Quran. Pak Yusuf. GS 69 ayat 46. 69 ayat 46. Ya, surah 69 ayat 46. Silakan Pak Amin Wijaya mengambil alih, Pak. Enggak, Ibu aja kan saya bertanya sama Ibu, Bu. Loh. Saya udah habis napas ini, Pak. Minum dulu, minum sekarang jangan dulu. Ibu Sofi, mantap. Luar biasa. Ada yang lebur hari ini. Pak KC tertawa bahagia banget di malam ini. Ayat 46 ya? Iya Pak. Surat 69 ya Pak Amin ya? Iya ayat 46. Ya oke. Kemudian potong pembuluh jantung. Agak kurang pas ya, karena ini mereka kurang ini sih Pak, kurang expert. Jadi kalau levelnya setingkat di CIA itu ada yang levelnya cukup bagus pengetahuannya, jadi dialognya lebih enak. Kalau ini terlalu di bawah banget. Iya. Dia sok tahu, tapi dia bilang orang yang sok tahu. Tapi kalau ditanya dia nggak bisa jawab gitu loh. Itu sudah ada Pak Amin di layar? Pak Yusuf,
Dia bilang mau menyelamatkan umatnya, tapi ilmunya nggak cukup. Iya, betul. Kedodoran dia. Kedodoran. Padahal sebenarnya saya Sudah ada, masih Pak mau Amin. banyak tanya loh. Ya, tapi silakan. Ya, ini nubuatan. Sebenarnya dari ayat sebelumnya sih Pak, kalau kita boleh baca 4 mungkin ya. Ini lebih jelas lagi. Ya. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya ini nggak tahu nih Allah sendirian, apakah dia bergerombol Allah dan para malaikatnya. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya dan kami potong aorta atau pembuluh jantungnya. Dan nubuatan ini digenapi di dalam hadis ketika Muhammad mati, dia berkata seperti aorta saya terpotong ya Pak Amin ya, mungkin Pak Amin hafal hadisnya. Ini satu-satunya nubuatan yang digenapi di dalam Quran, Pak. Ya, jelas. Halo, ya. Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin. Ya, jelas gitu. Jadi tadi saya cariin gitu, itu nubuatan ternyata ya. Bu Sofi, mantap, luar biasa. Pak Aceh, saya peringatkan Anda sekarang untuk tertawa terbahak-bahak.